Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 8, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona. Semoga keluarga kita semuanya juga terhindar dari virus corona. Untuk itu, anak-anak semuanya, ayo tetap jaga kesehatan kita sesuai dengan protokol kesehatan, ya. Jangan sampai lengah, ya, agar kita terhindar dari COVID-19, agar kita segera bisa masuk ke sekolah bersama-sama, gitu. Ya, anak-anakku semuanya, kita masuk pada pertemuan yang keempat, yaitu kalau kemarin kita sudah bahas tentang cara membaca surat Ad-Duha, termasuk tajwid dan sebagainya. Dan hari ini kita akan belajar surat Ad-Duha itu terkait dengan kandungan dari isi surat Ad-Duha. Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah, dimudahkan dalam belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Alhamdulillah, anak-anak, kita sudah awali dengan berdoa kepada Allah. Sekali lagi semoga Allah hadirkan kemudahan bagi kita dalam belajar. Baik, kemarin kita sudah belajar membaca surat Ad-Duha, ya. Kita review sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidaka yatiman fa'awah. Wa wajadaka dhallam fahadah. Wa wajadaka 'ailan fa'aghnah. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu tadi anak-anak cara membaca kalau kita sudah membaca surat Ad-Duha. Nah, coba kita simak baik-baik. Kita sudah masuk dalam memahami surat Ad-Duha. Wad-duha, demi waktu duha, artinya ketika matahari naik sepenggal. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala,
Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Nabi Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardah, sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallam fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailam fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Jadi surat Ad-Duha ini di dalam bahasa Arab itu namanya Ad-Duha. Itu adalah surah yang ke-93. Jadi diingat ya anak-anak ya, Ad-Duha ini adalah surah yang ke-93 di dalam Al-Quran. Dan surah Ad-Duha ini terdiri dari 11 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Al-Fajr. Jadi kalau ditanya kapan surat Ad-Duha itu diturunkan, berarti dia diturunkan sesudah surat Al-Fajr. Nah, nama Ad-Duha itu diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama. Jadi Ad-Duha, apa itu artinya? Waktu matahari sepenggalan naik. Itu artinya dari surat Ad-Duha. Nah, surat Ad-Duha ini menerangkan tentang pemeliharaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tidak terputus atau dengan cara yang tak putus-putusnya. Larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta, dan mengandung pula perintah kepada Nabi supaya mensyukuri segala nikmat. Jadi jelas kandungan dari surat Ad-Duha ini adalah ya, satu, menerangkan tentang pemeliharaan Allah terhadap Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, larangan berbuat buruk terhadap anak yatim. Ini. Yang ketiga, larangan juga menghardik berbuat buruk kepada orang yang meminta-minta. Yang keempat, perintah kepada Nabi supaya mensyukuri segala nikmat. Perintah kepada Nabi termasuk juga perintah kepada kita, bahwa kita oleh Allah diperintah mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, atau kita harus mensyukuri nikmat yang telah kita nikmati. Ya, jadi tadi di ayat terakhir itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan, hendaklah engkau bersyukur. Itu. Jadi anak-anak, itu poin daripada surat Ad-Duha. Jadi jelas ya,
intinya dari surat Ad-Duha ini bahwa Allah di situ di dalam ayat yang ke-6, Allah itu maksudnya mendapati Nabi Muhammad dalam kondisi yatim, karena Nabi Muhammad lahir ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, Allah di situ tidak putus-putusnya melindungi Nabi Muhammad. Nah, di situ di ayat 7 dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Allah yang melindungi, Allah yang memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad. Kemudian di ayat 8 dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Jadi Allah mencukupi kebutuhannya dari Nabi Muhammad. Maka dari ayat-ayat ini sebelumnya, maka disitulah muncul fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang gitu. Jadi Allah menyuruh kita untuk tidak berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim, dan juga tidak boleh berbuat sewenang-wenang kepada orang yang minta, termasuk dilarang menghardik ya. Jadi sekali lagi, kandungan dari surat Ad-Duha adalah tentang pemeliharaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, larangan berbuat buruk terhadap anak yatim. Yang ketiga juga larangan berbuat buruk pada orang yang minta, termasuk tidak boleh menghardik. Kemudian yang keempat, kita diperintah untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita. Kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga nikmat yang telah kita dapatkan selalu bertambah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.